Happiness Inside oleh Gobind Fasdev, The Hard Worker. Pendahuluan. Saya belum mau percaya jika buku ini belum benar-benar hadir di tangan saya. Masih terekam dengan jelas 3 tahun yang lalu, hanya untuk membalas sebuah email berjam-jam waktu saya perlukan. Tangan terasa kaku, perasaan ragu ditambah riuh dengungan dalam kepala yang bernada. Saya tidak dapat menulis. Suara ini berakhir tepat seminggu setelah saya bertemu dengan Mas Petrus dari majalah Psikologi Plus yang memberi paksaan, yang berdeadline 7 hari kepada saya setelah gagalnya ia mewawancarai saya di Bantul. Keindahan dalam bencana adalah tulisan pertama. Setiap bulan setelahnya, teman-teman dari majalah Psikologi Plus memaksa saya lewat telepon atau SMS untuk mengirim naskah yang mengingatkan saya pada masa-masa sekolah ketika guru mengingatkan anak muridnya mengumpulkan tugas keesokan harinya. 2 tahun kemudian, Pak Deden dari Hikmah, sekarang Naura Books, menelpon sesaat setelah saya mengaktifkan handphone sehabis siaran dengan Mbak Ida Arimurti di Delta FM. Ia meminta saya untuk menulis apa yang baru saya ceritakan dengan mengirim artikel yang pernah saya tulis. Tak lama kemudian, teror datang dari Mas Iqbal yang menanyakan tulisan-tulisan selanjutnya agar dapat menjadi buku dengan ketebalan yang pas. Merasa ilmu masih jauh dari standar penulis, saya pun lagi-lagi didorong alam untuk ditemukan oleh 3 guru dari Writers Schoolen, Pak Andreas Hareva, Mas Edi Sakeus, dan Pak Her Suharyanto. Jika gaya bahasa tulisan ini dalam beberapa judul berubah menjadi lebih indah dan enak dibaca, ketiga orang di atas ini ditambah Mbak Melati sebagai editor yang selayaknya bertanggung jawab. Saya percaya ini semua adalah cara alam memaksa saya untuk berbagi lewat tulisan melalui paksaan para sahabat di atas. Terima kasih sahabat, semua itu adalah paksaan yang indah. Beginilah cara alam membuat apa yang seharusnya terjadi, seperti saat Happiness Inside ini ada di tangan Anda sekarang. Tentu peran paksaan semesta muncul di sana. Happiness Inside ditulis dalam kurun waktu yang cukup panjang dan mungkin sekali pembaca akan menemui tulisan dengan tingkat pemikiran yang berubah di setiap judulnya. Saya membiarkan untuk tidak mengedit ulang dengan tingkat kesadaran detik ini. Melihat buku ini mirip seperti mengintip album foto diri sendiri. Rasa geli dan suara tawa hadir ketika melihat gaya jadul dan gambar yang tercetak. Menerima kehadiran mereka ibarat menerima perjalanan bertumbuhnya raga dan jiwa ini. Pertumbuhan ini tidak mungkin terjadi tanpa limpahan air kasih sayang dari kedua orang tua keluarga tercinta, serta juga peran guru-guru kehidupan. Bapak Gede Prama, Bapak Anan Krisna, Arisandi Setyono, Adi W. Gunawan, Johnson atau Mr. Etos Sinamo, Saptwa Dwi Kardana, Tung Desemwaringin. Terima kasih tak terhingga atas izin untuk menguras ilmu dan kebijaksanaannya. Sahabat Yopi, Yudi Susanto, Hindra, Agus Dandan, Mbak Ida Arimurti, Santiato Mami Sastra, terima kasih untuk selalu menemani dan menguatkan. Komunitas pengabdian yang menempa makna dalam diri saya, Rotary and Rotarek Club D3400, Kapacitar, Indonesia, KKS Melati, Reading Bugs, teman-teman volunteer Ubud Writer dan Reader Festival, dan Milis Money Magnet. Untuk para pembaca Psikologi Plus, pendengar dan sahabat di Delta FM, Duta FM Bali, pembaca buku Happiness Inside, dan semua pihak yang saya kenal langsung atau tidak,
Terima kasih telah menyediakan waktu dan perhatian untuk saya belajar dan berbagi. Di atas segalanya, tak terhingga rasa syukur dan terima kasih saya tujukan kepada Dalang yang memaksa saya berperan sebagai penulis pada layar semesta ini. Sungguh sebuah paksaan yang indah. Ubud, salam bahagia, Gobin Fasde. Read this first. Sebuah warung makan siap saji berbendera all you can eat. Anda datang dan menu langsung berada di depan etalase yang memuat berjenis-jenis makanan ada. Seperti itulah buku ini. Sang pemilik yang siap melayani Anda memilih menu yang tersedia. Mulai dari kesehatan, mindset, pendidikan hingga spiritual. Anda boleh memilih satu, sebagian atau langsung semuanya. Boleh berurutan atau tidak, atau loncat-loncat. Silakan, imbuh jenis yang sama atau berbeda berulang-ulang, dan jangan juga merasa bersalah jika harus disisakan. Anda pun tidak dilarang untuk menambah bumbu catatan atau kecap bermerek garis bawah di dalamnya. Semua terserah Anda. Semua sesuai selera hati dan pikiran Anda. Nikmati di mana saja dan kapan saja, di keheningan malam atau hingar-bingar book court, sendiri atau satu untuk ramai-ramai. Mau sekarang juga dilahap atau lain waktu saja, jangan cemas. Santapan untuk menyehatkan leher di atas ini tidak tertera tanggal kadaluarsanya. Semuanya seenaknya Anda, semau-maunya Anda, terserah Anda. Karena saya bukanlah juru masak, apalagi pemilik. Saya hanyalah sebuah sendok yang digunakan oleh pemilik untuk mengambil makanan dan meletakkan pada piring Anda. Selamat menikmati. Bagian 1. Mencari kebahagiaan. Jika semua tergantung keyakinan, apakah dengan kita yakin bisa sabar? Kita akan menjadi orang sabar? No. Tunggu dulu. Mempunyai keyakinan bahwa kita dapat berubah ke arah yang lebih baik adalah suatu fondasi yang bagus. Tetapi, jika kita berhenti sampai fondasi saja dan tidak membangun rumah, kita tetap kehujanan dan kepanasan. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Dan semua sistem kepercayaan atau belief system, nilai atau value, aturan atau rules, atau mudahnya, sifat yang ada dalam diri kita semuanya terbentuk dari pengalaman atau kebiasaan masa lalu kita. Kita mempunyai pohon dalam pikiran kita, ada pohon kesabaran, cinta kasih, kepedulian, melayani, atau sering disebut sifat positif dan juga pohon yang tidak menguntungkan seperti ketakutan, keserakahan, egoisme, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa semua ini sebenarnya tidak ada yang buruk. Semuanya mempunyai maksud yang baik. Mereka ada pada dasarnya untuk melindungi diri kita. Misalnya orang yang serakah. Jika mau dilihat, orang ini pada dasarnya takut akan masa depan yang tidak pasti. Oleh karena itu, untuk melindungi dirinya dari kesengsaraan, dia mengamankan dirinya dengan ingin memiliki lebih pada semua hal. Kita dapat menyimpulkan di sini dengan satu kata yang berkonotasi tidak baik, yaitu serakah. Sekali lagi, semua aturan kepercayaan, value dalam diri seseorang pada dasarnya baik. Tetapi ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan dirinya. Kembali pada analogi pohon, sama seperti pohon yang ada di dunia ini, pohon dalam pikiran kita juga akan berkembang jika kita merawat atau memberikan makanan. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita menyirami pohon kemarahan, pohon ini akan berkembang dan mempunyai akar yang sangat kuat. Tarikannya akan begitu kuat sehingga jika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, alangkah mudahnya kita terseret pada kemarahan dibandingkan kesabaran yang pohonnya tidak pernah diberi makan. Saringan pikiran. Bad news is good news. Itulah semboyan yang sering kita dengar dari media massa. Jika kita mau perhatikan bahwa dalam era komunikasi ini,
sangatlah sulit kita terlepas dari media. Boleh dikatakan kita ini adalah generasi pertama yang dikepung media, dan tak terbantahkan jika berita buruk seperti perkosaan, pencurian, korupsi lebih mendominasi media massa yang ada di sekeliling kita. Seorang sahabat yang sangat kreatif, Mas Iwang, begitu biasanya dia dipanggil, dengan keisengan kreatifnya pernah menutup semua berita negatif pada sebuah eksemplar surat kabar nasional terbitan ibu kota dengan kertas warna hitam, dan membiarkan berita positif begitu saja. Alhasil, lebih dari 70% dari koran tersebut berwarna hitam. Belum lagi, jika kita sering melihat tontonan seperti berita kriminal, mungkin dari 10 berita ada 12 berita yang buruk. Di saat kita memperhatikan sesuatu, apapun itu, sebenarnya kita memberikan energi kepada apa yang kita perhatikan tersebut. Ketika kita melihat tayangan atau bacaan atau mendengar berita buruk yang membuat kita takut, cemas atau marah, itu sama saja kita memberi energi pada pohon ketakutan, kecemasan, dan kemarahan dalam diri kita. Fokus kepada berita yang menguntungkan dan menghindari berita yang merugikan adalah kuncinya. Sebuah email yang saya terima beberapa tahun lalu masih tersimpan tentang saringan 3 lapis. Sangat membantu saya untuk menyaring berita yang perlu saya ambil atau tidak. Izinkan saya membagi tulisan itu di sini. Pada zaman Yunani kuno, Sokrates adalah seorang terpelajar dan intelektual yang terkenal reputasinya karena pengetahuan dan kebijaksanaannya yang tinggi. Suatu hari, seorang pria berjumpa dengan Sokrates dan berkata, "Tahukah Anda apa yang baru saja saya dengar mengenai salah seorang teman Anda?" "Tunggu sebentar," jawab Sokrates. "Sebelum memberitahukan saya sesuatu, saya ingin Anda melewati sebuah ujian kecil. Ujian tersebut dinamakan ujian saringan 3 lapis." "Saringan 3 lapis?" tanya pria tersebut. "Betul," lanjut Sokrates. "Sebelum Anda mengatakan kepada saya mengenai teman saya, merupakan ide yang bagus untuk menyediakan waktu sejenak dan menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah kenapa saya sebut sebagai ujian saringan 3 lapis. Saringan yang pertama adalah kebenaran. Sudah pastikah Anda bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya benar?" "Tidak," kata pria tersebut. "Sesungguhnya saya baru saja mendengarnya dan ingin memberitahukan kepada Anda." "Baiklah," kata Sokrates. "Jadi Anda sungguh tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak. Sekarang mari kita coba saringan kedua, yaitu kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan kepada saya mengenai teman saya adalah sesuatu yang baik?" "Tidak, sebaliknya mengenai hal yang buruk." "Jadi," lanjut Sokrates, "Anda ingin mengatakan kepada saya sesuatu yang buruk mengenai dia, tetapi Anda tidak yakin jika itu benar. Anda mungkin masih dapat lulus ujian selanjutnya, yaitu kegunaan. Apakah cerita yang Anda ingin beritahukan kepada saya tentang teman saya tersebut akan berguna buat saya?" "Tidak, sungguh tidak," jawab pria tersebut. "Jika begitu," simpul Sokrates, "jika apa yang Anda ingin beritahukan kepada saya tidak benar, tidak juga baik, bahkan tidak berguna untuk saya, mengapa Anda ingin menceritakannya kepada saya?" Tubuh dan pikiran adalah suatu kesatuan yang keduanya saling berinteraksi, dan keduanya adalah hasil dari apa yang dilakukan dan dipikirkan terhadapnya di masa sebelumnya. Jika kita melihat tubuh ini dan memperhatikan pikiran kita, semuanya terbentuk seperti sekarang ini karena ini adalah hasil dari apa yang telah Anda lakukan dan pikirkan. Jika sulit bagi diri kita untuk berpikir positif, itu tidak lain karena pohon positif dalam pikiran kita jarang diberi makan.
Ketika perasaan iri dengki dominan dalam diri kita, itu bukan karena kejadian di luar atau orang lain yang menyebabkannya. Semua adalah peran kita dalam memupuk kesuburannya. Karena itulah apa yang disampaikan dalam buku, seminar, atau radio yang kita dengar sangatlah sulit untuk diterapkan sehari-hari. Karena pohon-pohon positif itu belum mengakar dalam diri kita. Perlu ekstra kerja keras dalam membuat perubahan yang seketika jika keadaannya seperti ini. Tetapi tidak perlu berkecil hati. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Bukan bisa atau tidak, melainkan yang penting adalah mau atau tidak. Sekali lagi, tubuh dan pikiran kita hari ini terjadi karena apa yang kita lakukan dan pikirkan pada masa lalu. Tubuh dan pikiran apa yang ingin Anda lihat pada masa depan tergantung pada apa yang akan Anda lakukan dan pikirkan mulai saat ini dan ke depannya. Semut dan ulat. Buah campur adalah menu tetap di setiap sarapan pagi saya. Tetapi hari ini ada yang istimewa. Sewaktu asyik menikmatinya, seekor ulat kecil berwarna merah yang lucu keluar dari timbunan buah yang tersusun tidak rapi di piring bundar. Tak lama lagi seekor yang lain muncul. Terus terang, saya terkejut melihat reaksi saya yang tidak kaget melihat ulat yang tiba-tiba muncul tersebut. Saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, kejadian yang hampir sama pernah saya alami dan waktu itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan makan buah itu lagi. Sama sekali tidak terlintas perasaan jijik. Malah sebuah perasaan yang senang bahwa sarapan pagi ini saya nikmati beramai-ramai. Saya merasakan suatu perasaan yang sulit digambarkan. Saya melihat bahwa ulat tersebut dan saya diciptakan oleh pencipta yang sama. Dan kita sama-sama sedang menikmati mengambil energi dari buah yang sama untuk kelangsungan hidup masing-masing. Ini mengingatkan saya ketika baru saja saya pindah ke Ubud. Kamar yang saya tempati sering dilalui banyak semut. Semut dengan berbagai ukuran itu muncul dengan tiba-tiba. Awalnya saya jengkel dengan kehadirannya. Saya merasa terganggu. Mulai dari cairan hingga kapur pengusir serangga sudah saya gunakan untuk mengusirnya. Sampai suatu saat ketika saya ingin mengusirnya, ada sesuatu yang berbicara dalam diri saya. Mungkin itu yang dinamakan suara hati dan berkata, "Tunggu dulu, mengapa kamu marah?" Diri saya yang lainnya menjawab, "Ya, dia sangat menggangguku." Kemudian yang pertama langsung mendebat, siapa mengganggu siapa? Bukankah semut-semut itu sudah ada sebelum kamu di sini? Atau bahkan sebelum kamar ini dibangun? Lagi pula semut-semut itu kan hanya mencari makanan. Dia bukan mencari, tetapi mencuri, kata yang kedua. Bukankah kita manusia juga mencuri? Kita mengambil buah dari pohonnya. Bahkan kita mengambil nyawa dari hewan untuk memenuhi kepuasan lidah kita. Jangan karena mereka tidak mengenal uang, kau katakan mereka mencuri. Semut juga bekerja. Mereka pasti mempunyai fungsi di alam semesta ini. Sama seperti ulat yang menggemburkan tanah. Dan untuknya mereka mendapat upah makanan berupa buah dari pohon. Seringkali hal ini terjadi. Pergumulan saya dan diri saya yang lain ini awalnya sering membuat saya frustasi. Mereka sama-sama mempunyai alasan yang kuat. Mereka sama-sama pintar memberikan argumennya. Namun, di sisi lain, pergumulan ini sangatlah mencerahkan. Membuat saya melihat segala sesuatunya dari perspektif yang lain. Sisi yang beda, yang lebih terang dan lebih luas. Sewaktu di sekolah, kita pasti pernah belajar tentang evolusi. Evolusi dari satu bentuk kera ke bentuk kera yang lain, juga hewan-hewan yang lain. Evolusi yang kita pelajari di sekolah adalah evolusi fisik. Selain evolusi fisik, ada juga evolusi pikiran, yaitu sebuah perubahan secara bertahap dalam tingkat pemikiran kita. Perubahan ini bukan dari tidak tahu menjadi tahu,
tetapi lebih dari sekedar tahu, lebih juga daripada mengerti atau faham, tetapi sadar. Jika seseorang tahu dan mengerti, tetapi belum melakukan apa yang dia fahami, saya menyebutnya belumlah sadar. Saya tidak mengetahui mekanisme secara terperinci dalam diri seseorang. Bagaimana evolusi pikiran ini dapat tumbuh? Yang saya tahu adalah evolusi ini tumbuh dari dalam, bukan dari luar. Walau sering kita mendengar bahwa banyak faktor luar yang dapat mengubah seseorang. Ada yang mengatakan kita bisa mendapat tingkat berpikir yang lebih baik dengan cara belajar dari buku atau guru yang luar biasa. Ada juga yang berpendapat bahwa pengalaman yang besar atau mengejutkan akan mengubah seseorang. Seperti berdampingan dengan kematian. Misalnya, seseorang langsung tersadar dan berubah. Kemudian orang tersebut melihat hidup dengan cara yang lain, melihat begitu berharganya setiap tarikan nafas. Ya, benar sekali. Kejadian eksternal akan meningkatkan cara berpikir seseorang jika ditambahkan sebuah syarat. Dan syarat penting itu adalah jika orang yang mengalami sebuah kejadian mengambil pelajaran darinya. Bukan kejadian yang mengubah seseorang, tetapi orang tersebut yang mengubah dirinya sendiri dengan mengambil pelajaran dari kejadian itu. Kutipan: kejadian eksternal akan meningkatkan cara berpikir seseorang jika ditambahkan sebuah syarat. Dan syarat penting itu adalah jika orang yang mengalami sebuah kejadian mengambil pelajaran darinya. Begitu pula bukan buku atau orang lain yang mengubah seseorang, tetapi pelajaran yang diambil dari buku yang dibaca atau orang lain yang dikenalinya lah yang mengubahnya. Peran seseorang dalam mengambil pelajaran inilah yang terpenting dalam mengubah dirinya. Dan inilah yang menjadikan kita mempunyai tingkatan berpikir lebih tinggi lagi. Dan dengan cara inilah evolusi pikiran terjadi. Jika terjadi evolusi dalam tingkat pikiran, pastilah kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai masalah, sekarang mungkin sebagai kesenangan. Seperti contoh ulat dalam buah tersebut. Albert Einstein, seorang ilmuwan yang dinobatkan sebagai Man of the Century, versi majalah Time pernah menulis, masalah penting yang kita hadapi tidak dapat kita pecahkan pada tingkat berpikir yang sama seperti ketika kita menciptakan masalah tersebut. Tingkat berpikir yang lebih tinggi adalah hal yang wajib diperlukan untuk memecahkan masalah. Contoh sederhananya adalah sewaktu kita duduk di bangku sekolah dasar misalnya. Semua pelajaran kelas 1 SD pada saat kita di kelas 1 SD terasa sangat sulit. Namun ketika kita naik ke kelas 2, kesulitan di kelas 1 sudah tidak terasa lagi. Apalagi ketika kita naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Atau pernahkah Anda membaca sebuah buku dan Anda tidak mengerti apa yang Anda baca, setelah beberapa waktu Anda membaca lagi, Anda mengerti apa yang dimaksud oleh buku tersebut? Jika ya, itu artinya bahwa ketika kedua kali Anda membaca, cara atau tingkat pemikiran Anda sudah berubah. Begitu juga di kehidupan. Masalah hanya terjadi ketika tingkat kemampuan seseorang tidak lebih tinggi daripada masalah tersebut. Di saat tingkat pemikiran sudah di atas masalah, maka semuanya terlihat bukan sebagai masalah. Nah, kita sebuah atau beberapa masalah datang berulang-ulang dalam hidup. Kita mempunyai pilihan untuk mengeluh, menyalahkan orang lain atau menghindarinya. Atau kita ambil pendekatan yang lain, yaitu kita mencoba belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan level berpikir kita, sehingga yang kemarin menjadi masalah hari ini menjadi sebuah kesenangan. Ingatlah, di saat kemampuan kita kecil, masalah terlihat sangat besar, dan begitu kemampuan kita besar, masalah-masalah tersebut menjadi pernak-pernik kecil yang membuat kehidupan tampak berkilau.
Setiap waktu adalah waktu belajar. Belajar, itulah jawaban pelatih sukses dunia Anthony Robbins ketika ditanya mengenai rahasia kesuksesan dirinya dari seorang pembersih toilet berpenghasilan puluhan dolar hingga menjadi seorang multimiliarder. Mendengar kata belajar, pastilah membawa ingatan kita ke masa-masa sekolah. Hampir tiap hari tanpa membaca buku, menyimak guru mengajar dan mengerjakan tugas. Semua itu serasa tidak pernah ada habisnya. Berkebalikan dengan sahabat-sahabat yang meninggalkan buku selepas sekolah. Saya mulai membaca setelah tidak menyandang status murid, tanpa ingin menyombongkan diri. Dulu, di masa sekolah, saya adalah murid yang paling rajin membolos, jawara dalam tidak mengerjakan PR, dan selalu menduduki peringkat 3 besar dari bawah. Sadar tertinggal jauh dari teman-teman yang lain, disertai keinginan kuat untuk bisa berguna bagi dunia ini, mata saya mulai terbuka. Pentingnya arti belajar tertanam dalam di benak ini, dan di waktu itulah perubahan seketika terjadi. Saya mulai belajar 2 kali lebih keras dan berpikir 2 kali lebih kuat. Dan saat ini tanpa maksud menggurui pembaca, izinkan saya berbagi tulisan mengenai belajar. Bukan belajar seperti membaca dan mengetahui teori saja. Menurut Anthony Robbins, belajar itu seperti mengendarai mobil. Jika kita mengetahui di mana pedal gas rem dan kopling, serta cara memindahkan gigi, itu berarti kita belum belajar. Belajar artinya melakukan tindakan baru, sebuah tindakan yang konsisten dan berkesinambungan sehingga yang kita pelajari menjadi sebuah kebiasaan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Confucius. To know, but not to do, is not yet to know. Mengetahui tetapi tidak melakukan sama artinya dengan tidak mengetahui. Melakukan atau mengambil tindakan dari apa yang diketahui, itulah inti dari belajar. Dan jika tindakan ini diulang dan diulang terus, maka keterampilan akan muncul. Dengan keterampilan inilah keunggulan seseorang diakui orang lain. Pandangan serupa juga diungkap oleh filsuf terkenal Yunani Aristoteles. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Maka keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan hasil dari kebiasaan. Seseorang dapat meraih juara dalam turnamen bulu tangkis karena dia belajar terus. Kita semua pada awalnya sama. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita belajar berjalan, belajar berbicara, dan belajar bagaimana untuk makan dengan sendok dan garpu. Apapun yang kita mampu lakukan saat ini, semuanya diawali dengan belajar. Sikap mental. Jika ditanya, pada masa apakah manusia belajar paling banyak? Pada saat dewasa, remaja, atau pada saat kita kanak-kanak? Ya, jawabannya pastilah saat anak-anak. Sewaktu masih anak-anak, manusia belajar lebih banyak dibandingkan masa manapun dalam pertumbuhannya. Sampai-sampai Robert Fulghum, seorang pendeta Unitarian, menulis buku All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Semua yang perlu saya ketahui telah saya pelajari di taman kanak-kanak. Anak-anak mempunyai sikap mental yang luar biasa. Mereka melihat segala sesuatu dengan apa adanya. Anak-anak mempertanyakan segala sesuatunya. Tidak ada kata tidak mungkin dalam benaknya. Fantasi mereka jauh melampaui logikanya. Dari sinilah kita sebaiknya belajar pada anak-anak tentang belajar itu sendiri. Paling tidak ada 3 sikap mental dari anak-anak yang harus kita lakukan. Secara sederhana, sikap ini bisa dianalogikan
seperti menuang air dari botol ke sebuah gelas. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah gelas agar dapat terisi air. Syarat pertama adalah terbuka. Hanya dengan gelas yang terbukalah air dapat masuk. Hanya dengan berpikiran terbuka atau open mind, suatu ilmu dapat mengalir ke dalam diri ini. Seseorang dapat bersikap terbuka karena memiliki keinginan tahuan lebih banyak. Dalam bahasa lain, kita menyebut rasa ingin tahu yang besar layaknya seorang bocah ini sebagai rasa penasaran. Penasaran ternyata adalah suatu elemen yang utama dalam menimba ilmu. Bahkan, manusia terjenius sepanjang sejarah, Leonardo da Vinci, menempatkan curiosita atau rasa ingin tahu ini sebagai prinsip pertama dari 7 prinsip da Vinci, seperti yang ditulis oleh Michael G. Gelb dalam buku apiknya Menjadi Jenius Seperti Leonardo da Vinci. Hampir serupa dengan Leonardo da Vinci, Albert Einstein pernah berkata, jika dia bukanlah orang yang punya bakat khusus, melainkan orang yang punya rasa penasaran yang hebat, terbuka terutama terhadap sesuatu yang baru dan rasa ingin tahu yang besar adalah syarat pertama. Yang kedua adalah kosong. Kosongkan gelasmu. Sebuah istilah populer yang mungkin sering kita dengar, sesuatu yang penuh tidak akan dapat menampung apa-apa. Hanya kekosonganlah yang mempunyai nilai untuk sesuatu yang baru. Pikiran yang penuh dengan persepsi yang ada sebelumnya, walau tidak selalu, sering menjadi penghalang dalam proses belajar. Berbeda dengan anak kecil yang melihat apa adanya, jauh dari sikap menghakimi. Seperti inilah sikap mental yang harus kita miliki jika ingin belajar lebih banyak dan lebih dalam tentang sesuatu yang baru. Yang ketiga, dan tak kalah penting, gelas tersebut haruslah lebih rendah daripada botol yang mengisinya. Bagaimanapun terbuka dan kosongnya gelas, tetap tidak akan terisi jika posisi gelas itu lebih tinggi daripada botol yang akan mengisinya. Bersikap rendah hati, menyadari bahwa masih banyak kekurangan adalah satu syarat penting lainnya dalam belajar. Anak-anak menyadari jika dirinya jauh dari pengalaman. Anak-anak selalu menganggap orang tua lebih tahu dari dirinya. Teringat saya pada seseorang berjiwa jernih, Lao Tse, seorang filsuf yang juga mencipta ajaran Taoisme. Dia pernah berkata, mengetahui bahwa kita tidak tahu apa-apa adalah hal awal dari kebijaksanaan. Jika kita merasa sudah tahu semuanya, kita akan merasa cukup. Ini bisa diibaratkan sebuah buah yang sudah matang. Dan kita semua tahu buah yang matang tak lama akan menjadi busuk. Merasa diri kurang, merasa kita masih jauh dari pencapaian, membuat kita harus belajar. Kutipan, bersikap rendah hati, menyadari bahwa masih banyak kekurangan adalah satu syarat penting lainnya dalam belajar. Guru. Di atas kita berbicara tentang gelas atau murid. Lalu bagaimana dengan botolnya, yaitu guru? Mengapa saya menyebut dan menempatkan sosok guru sebagai sesuatu yang agung? Dalam bahasa Sanskerta, gu artinya kegelapan dan ru artinya menghilangkan. Jadi guru adalah dia yang menghilangkan kegelapan, seseorang yang membawa cahaya, seseorang yang membawa terang pada hidup kita. Siapakah dia? Apakah dia bapak dan ibu guru yang ada di sekolah? Ya, tetapi bukan itu saja. Orang tua, kakak, ya, tetapi itu baru sebagian kecil. Lalu siapa lagi? Setiap orang, ya, setiap orang adalah guru kita. Mungkin muncul di benak pembaca, apakah perampok, pencuri, dan tukang tipu adalah guru kita? Saya akan langsung menjawab dengan ya.
karena merekalah sebenarnya yang mengajari kita lebih banyak tentang arti sebuah kejujuran dan keadilan. Khalil Gibran, seorang penyair besar dari Lebanon, dengan indahnya menulis, "Aku belajar diam dari cerewet, toleransi dari yang tidak toleran, dan kebaikan dari yang jahat. Namun anehnya, aku tidak pernah merasa berterima kasih kepada guru-guruku ini." Apa yang ditulis oleh Gibran di atas buat saya adalah sebuah resep istimewa dengan menghadapi orang-orang yang menyulitkan, yang sebenarnya adalah guru-guru kita. Sejenak melayang pikiran saya pada 2000 tahun yang lalu, mungkin inilah yang ingin Yesus Kristus sampaikan dengan berkata, "Kasihanilah musuhmu." Seolah-olah kita diajak untuk tidak melihat musuh sebagai sesuatu yang harus dihindari. Musuh mengajarkan kita begitu banyak tentang kehidupan. Musuh adalah guru sejati kita, untuk itulah kita harus mengasihinya. Dari sudut pandang yang serupa secara praktis dalam sebuah subjudul, Richard Carlson menulis, "Anggaplah setiap orang yang berjalan di bumi ini sudah tercerahkan, kecuali Anda sendiri." Apa yang ingin dikatakan oleh Richard dalam buku pertama dari seri bukunya yang berjudul Don't Sweat and Small Stuff, jangan meributkan masalah-masalah kecil, adalah jika Anda bertemu dengan orang yang membuat hati Anda mendidih. Jangan marah, tetapi ubahlah cara berpikir Anda bahwa orang di depan Anda adalah orang yang telah tercerahkan. Dia dikirim kepada Anda oleh Pencipta supaya Anda belajar untuk bersabar. Bukankah orang-orang yang menyulitkan kita adalah orang-orang yang membuat kita pintar? Siddhartha, sang Buddha Gautama, yang juga pernah berkata, pada akhirnya kita akan sangat-sangat berterima kasih kepada orang-orang yang membuat diri ini sulit. Jika orang yang cerewet mengajari kita mendengar, yang kaku mengajarkan kita pentingnya bersikap fleksibel, pembohong mengajarkan kita besarnya arti kejujuran, dan mereka yang berselingkuh mengajarkan arti sebuah kesetiaan, maka di akhir tulisan ini saya ingin mengajak pembaca untuk mengingat-ingat orang-orang yang selama ini kita benci, orang yang selama ini kita hindari dan ingin membalas perbuatannya yang tidak menyenangkan kepada kita. Setelah mengingatnya, kemudian tanyakan pada diri kita, apakah pelajaran yang ingin mereka berikan kepada diri ini? Jika kita menemukan pelajaran yang berharga dalam hidup ini dari sahabat-sahabat tersebut, ini berarti kita telah belajar sesuatu, dan ucapkan terima kasih karena mereka adalah guru kita. Karena mereka, kita menjadi lebih bijak. Jadikan setiap orang menjadi guru, setiap tempat menjadi sekolah, dan setiap jam adalah jam pelajaran. Kutipan, aku belajar diam dari yang cerewet, toleransi dari yang tidak toleran, dan kebaikan dari yang jahat. Namun anehnya, aku tidak pernah merasa berterima kasih kepada guru-guruku ini.